Halo JM Team dimanapun kalian semua berada, selamat datang di program yang sudah lama vakum ya, tapi musim ini kita akan mulai lagi. DPI Dagri, Dewan Pendidik Indonesia Dalam Negeri, di mana kita akan membahas seputar sepak bola dalam negeri, baik itu liga profesional, liga tarkam, fun football tapi nggak fun, dan juga tim nasional ya, baik putra maupun putri. Dan di episode kali ini kita kedatangan dua mantan pesepak bola ya yang berbeda posisi. Satu per posisi pemain belakang, satu posisi pemain depan. Ada Mas Karis Yudianto. Halo Mas. Malam. Sehat Mas? Sehat. Dan juga ada Mas Christian Carrasco. Selamat malam Mas. Selamat malam juga. Kayak kamu seger sekali. Iya memang begitu selalu. Bukannya dari Tangsel ke sini macet? Iya macet banget tapi ya. Satu Kalau Tangsel masuk studio berubah. Oh gitu ya, Iya. Keren. Berarti udah bisa acting. Satu dari Bekasi, satu dari Tangsel ya? Mas lu di Bekasi ya? Iya kan, jadi Ini ketemunya tadi di sini dia. di seberang. Iya. Jalan kaki ke sini dia. Latihan dulu. Tapi ngomong-ngomong, kalian berdua pernah ketemu di lapangan sebagai pemain? Iya sering. Sering aku lari dari ini. Kenapa? Lari dari dia. Kenapa? Ya Kasar biasa banget. pemain belakang kan menyesuaikan dengan karakter pada saat itu kan. Iya. Ya, dengan tim sebelumnya. Ketemu beda-beda tim Beda-beda atau tim. Iya beda selalu tim. musuh. Iya Ya. selalu. jadi sempat beberapa Salah. musim dong ketemu. Oh, sering lah. Dari Waktu di- 2004 ke Ya, depannya. ya, Iya. 2004. Dari 2004 ke depan ketemu terus. Berarti kalau karakter dia gimana Mas Karis? Hmm? Karakter Carrasco Ya, sebagai strikernya dia- tipe yang gimana dia? Dia killer banget. Makanya harus kami jegal dulu. Oh, harus dijegal. Harus shock terapi dulu. Oh, ada shock terapi ya. Iya. Mesti disuntik-suntik ya. Iya, makanya gue lari terus. Fisik Lari harusnya terus. bagus. Pindah-pindah tempat. Karena orang-orang Chile itu pekerja keras ya. Oh. Agak nakal juga dulu. Agak Mainnya. nakal. Itu Harus Tapi nakalin dulu. tapi di itu dalam karakternya ya. Karakternya dia. nakal di dalam lapangan aja. Dalam lapangan. Iya, iya. Ya kan kita lagi ngomongin di dalam Iya, lapangan. lapangan. Oh, biar itu yang di belakang kameranya itu ketawa terus bahaya. Tuh. Bukan karena kamu ada yang kamu bawa. Jadi tahu nanti kalau kamu nakal di luar lapangan. Tapi kalau tipe Karis gimana menurut kamu, Carrasco? Oh, keras, stopper keras ya. Stopper keras memang. Iya. Keras sama kasar beda loh. Beda. Cuma kayak kita bercanda-bercanda yang nggak pernah seingat aku ya nggak ada kasar sama sekali sama aku sih. Ya selalu ada bola ya pelanggaran kecil-kecil begitu ya. Seperti biasa. Karena kami dulu bermain keras nama tandem saya juga orang Chile, jadi tahu. Orang Chile juga harus lebih keras dari orang Chile juga dulu. Jadi udah Ya, dulu ada diinformasikan. tandem saya itu namanya Juan Rubio. Saya udah cerita sama beliau. Ya, Jadi dia udah kasih tahu duluan. harus itu duluan. Berarti kamu waktu kita Piala Dunia kamu bohong dong. Kamu bilang yang pemain keras Paraguay, Uruguay. Kamu bilang Chile enggak? Bukan keras, karena kalau kita nggak keras sebenarnya kan kita harus pintar di dalam Agresif, lapangan. agresif. Kalau nggak ada yang kasar sama kita ya kita main biasa aja. Itu Cuma kan aku selalu bilang kalau ada yang pukul-pukul yang tidak ada bola ya pasti aku balas lah. Tapi antara bola pemain gitu harus ada bola. Ya kalau kamu nggak keras juga ya nanti semua pemain yang bisa cederain kamu lah. Oh. Harus juga keras sedikit. Ya aja. berarti sama aja sama Gonzales kan? Iya, tapi dia berlebihkan itu. Aku nggak pernah skor kan sama dia. Dia pernah kan 1 tahun nggak main. Kalau masalah-masalah gitu, aku nggak pernah begitu. Parah. Itu orangnya bukan karakter negaranya, Carrasco. No, dari negara juga. Ya mereka Uruguay keras, Paraguay juga. Nanti saya bikin khusus yang kamu sama orang Uruguay Paraguay Ayo, aja lah. ayo. Supaya ininya langsung ada terjadi. Contoh, Christian emosi kan, pemain emosian Iya. kan. Kalau Ronald Fagundes juga, tapi Ronald cuma ngomong doang, gitu, nggak jelas juga, tapi gitu aja. Kalau Christian nggak, Lebih ke aksi dengan fisik body. dia. Iya. Ya, lebih ke Kalau fisik kan betul. striker, aduh, ya Christian posisi striker sama kayak aku, jadi kontak fisik itu terus. Kalau gelandangnya beda, kalau Ronald. Tapi kan lebih beda. repot jagain Gonzales apa Carrasco? Beda tipe kan? Apa sama? Beda tipe. Beda tipe. Dia lebih ke pelari. Oke. Ya, kalau Gonzales lebih ke Body, main Ya, ke ke body, body, iya. main fisik, Kalau iya. biasanya Iya. aku cari selalu ruang kosong dari diagonalnya ya. yang passing dari situ itu. beda. Brasil, Chile, Uruguay beda. Jadi itu ceritanya back sama striker ya. Striker harus bisa ngindarin backnya harus bisa menghentikan strikernya. Iya. Ya. Tapi berarti kan emang
Dari dulu kan kita juga sudah banyak striker tuh dari pemain luar kan. Ya. Ya kan, sebelum walaupun sekarang Carrasco, si Gonzalez kan juga main apa orang Indonesia kan gitu kurang lebih, tapi karakter pemain-pemain dari Amerika Latin lah, Amerika Latin, katakanlah kebanyakan ya. Mas Karis, sama pemain striker kita tuh beda. Apa tergantung orangnya? Atau udah ada karakter pemain Indonesia ini yang pasti gini biasanya kalau striker gitu? Beda sih, beda. Hmm. Lebih ke ini, kalau orang-orang Amerika Latin ya lebih pintar lah. Oh gitu. Ya lebih pintar. Ya kalau orang kita sendiri main lokal, ya apa ya bahasanya kalau Lugu, polos. striker terlalu lugu, kurang agresif, tidak berkarakter. Oh gitu. Ya, Iya, ya tidak berkarakter. Kalau orang-orang pemain belakang- Amerika Latin masih berkarakter semua itu. Iya. Iya kan, mereka Keras bekerja sedikit keras. aja, Ya, etos kerjanya juga pinta itu. berbeda. Oke. Ya. Beda-beda. Jadi sebagai pemain belakang juga udah punya profiling kurang lebih nih tipikal lawannya kayak gimana gitu. Ya, kita udah antisipasi lah Hmm. dengan karakter Carrasco, Gonzalez, Jackson saya juga pernah lawan juga. Oh iya, Berbeda juga. tipikalnya beda-beda ya. Beda-beda. Kalau misalnya kita kaitkan dengan sekarang nih, ya Hmm. juga beberapa musim ke belakang lah, misalnya setelah juga teman-teman di sini udah nggak main gitu, kan tetap sepertinya jatah pemain depan satu pasti dari luar kan, Ya. kurang lebih kan seperti itu. Ya. Ini kalian berdua melihatnya seperti apa? Memang sumber daya dari misalnya pemain lini depan kita juga memang masih tadi karena belum ada karakternya, kemudian juga lebih polos dan sebagainya, atau karena regulasi aja misalnya ini kan ada regulasi nih. Tuh. Ya sekarang pemain yang didaftar maksimal 11 pemain 11. asing, yang dalam DSP maksimal 9 dalam satu 7. pertandingan dan boleh main bersamaan 7 pemain asing. Ini lebih karena regulasi atau memang gimana Kalau dari kalian berdua? Mas Karis saya dulu melihat deh. regulasi sih. Kembali ke regulasi. Kalau mungkin zaman kita dulu cuma dibatasi 3 pemain asing itu lebih Maksimal. maksimal 3 pemain asing. Oke. Ya, jadi lebih apa ya? Ada peluang untuk pemain striker, terutama di posisi striker itu ada peluang untuk bisa main di kompetisi dan bisa main di timnas itu sendiri. Kalau Ya memang dari regulasi Regulasi. kan. Ya kan aku pernah bilang nggak setuju aku dengan begini karena susah nanti kita cari pemain Cari buat timnas. lokal ya. Untuk posisi striker ya mungkin yang Jadi kita urgent panggil saat ini kan dulu soalnya kalau kurang. 3 kayaknya masing-masing posisi jatah Ya, satu-satu ya. satu-satu belakang Depan tengah. satu, Tulang punggung itu satu Ya. stopper Ya. atau libero, satu gelandang, striker satu. Dan mungkin dulu komposisi ya formasi, terutama formasi mungkin lebih banyak Beda. pakai 3-5-2 dulu. Iya. Jadi kesempatan untuk main lokal ada. Ada. Iya, Oke. untuk posisi striker ya. Oke. Dulu Sekarang masih ada. satu ya. Itu formasi yang Mungkin paling banyak aku kan, suka itu ya. 3-5-2. Paling saya Sekarang suka. kan lebih banyak ke 4-3-3. Mungkin main depan wing mungkin lebih banyak sekarang untuk main lokal kita sendiri. Tapi kan Carrasco kalau kita lihat di tim liga-liga luar aja, Mhm. ya kan memang sekarang udah sebegitu bebas ataupun juga ya memang bahkan ada satu negara yang pemainnya line up-nya nggak ada yang dari negara pemain tersebut, misalnya di Liga Inggris ya, Iya. misalnya seperti itu gitu. Ini kan bukannya kita kalau mau ngejar artinya untuk mendapatkan pemain yang terbaik dari sebuah klub ya, termasuk juga pemain lokalnya harus bisa menghadapi segala macam regulasi, Iya. segala macam keadaan. Menurut kamu gimana? Harus lebih banyak kesempatan aja. Kayak ya kan kamu bilang dari luar negeri. Ya, cuma kan beberapa pemain di sana kan kalau pas por Eropa kan bisa main di negara apa aja kan. Ya tapi masalahnya juga yang paling utama itu timnas. Kamu lihat kemarin timnas Inggris di Piala Dunia nggak sampai mereka mau juara nggak sampai bisa juara. Italia nggak masuk berapa kali di Piala Dunia. Italia juga termasuk banyak tim yang pakai orang luar kan, bukan orang Italia. Dan di sini juga terjadi seperti itu. Kita memang negara-negara lain itu pemain lokal memang main di luar negeri, tapi kan pemain-pemain Indonesia nggak ke luar negeri. Paling dulu kita punya Kurniawan, yang Ya. Pamungkas yang pernah main di Malaysia kan. Ya. Ya, mereka memang pemain timnas. Tapi kita nggak ada pemain yang tahun ini dia ke Italia atau ke Jerman. Ya kita nggak punya pemain seperti itu kan. Jarang pemain Indonesia mau ke luar negeri, jarang. Atau sulit mereka keputusan dari mereka sendiri untuk keluar. Jadi susah, memang susah semuanya. Tapi makanya kalau di level kita pemain
bisa sangat sulit untuk dijual, untuk dibeli negara-negara lain. Kita kasih kesempatan di sini, jangan tutup pintu di sini. Iya. Tapi kalau kita omongin ini kan emang nggak pernah berhenti ya Mas Karis ya. Maksudnya yang berhubungan dengan regulasi, kesempatan Betul. buat pemain kita gitu loh. Kalau lu melihat apalagi sekarang kan juga mengerti banget bagaimana pembinaan usia dini, ya Betul. grassroots sekarang juga pegang klub di divisi 3 gitu loh. Sekedar hanya regulasikah atau memang gimana ya? Soalnya saya lihat Ya. soalnya kalau kita mau dapat keistimewaan kayak memberikan kesempatan memang buat pemain kita, tapi jadinya kualitasnya juga kayak udah dijamin lu pasti dapat tempat kan jadinya gitu loh. Kalau nggak ada nggak ada dari luar pun bisa bersaing gitu Mas Karis. Tapi mungkin punya pendapat berbeda, silakan aja. Mas. Ya, mungkin eranya sekarang berbeda ya dengan dulu. Mungkin secara regulasi emang di Liga 1 emang sudah dibatasi seperti itu. Emang kesempatan untuk pemain lokal sendiri untuk posisi striker memang berkurang, ya kan. Mungkin lebih bisa dimaksimalkan lagi di kompetisi di divisi di bawahnya. Mungkin ada Liga 2, Liga 3 nanti, dan karena sebenarnya banyak potensi kita untuk posisi yang saat ini ya berkurang lah, terutama di posisi striker itu sendiri. Mungkin lebih dimatangkan lagi di divisi Liga 2 atau Liga 3. Dan itu kembali ke kembali ke pelatih itu sendiri. Ya kan, karena formasi itu juga sangat berpengaruh pastinya. Kalau dulu kan lebih banyak saya sampaikan tadi 3-5-2, mungkin pemain lokal kita mungkin ada yang sempat menonjol juga kan. Ya, banyak pemain lokal kita terutama di posisi striker ya kayak Kurniawan, Gendudoni, Bambang Pamungkas itu kan itu dari kompetisi liga kita itu sendiri. Ya sebenarnya itu. Itu terjadi transformasi dari yang tadinya 3-5-2 terus jadi berubah gitu tuh karena apa, Mas? Ya mungkin dengan era saat ini melihat sepak bola modern mungkin pelatih-pelatih juga berpikir, ya kan? Kalau saya, aku pernah tanya ke teman aku Yeyen Tumenang. Ya. Waktu saya lisensi memang di sini ketemu sama Yeyen. Aku bilang, kan aku Yeyen sama aku di Persebaya 2004, 2005 sama-sama kita ke PSMS Medan kan. Yang formasi memang 3-5-2 yang formasi paling terbaik menurut saya. Dan kenapa kita pindah 4-3-3? Mungkin karena ikut liga-liga Eropa juga. Eropa kan berubah juga 4-3-3 ya kita itu juga ikut. Tapi menurut saya kita belum siap. Kita jangan ikut negara-negara lain. Yang pertama kita diri sendiri dulu. Kita bikin bisa dibilang formasi yang kita lebih enak, yang kita lebih gampang itu untuk cari pemain ke timnas. Yang menurut saya yang 3-5-2 itu yang paling terbaik karena striker 2 dari dulu aku striker teman saya hampir semua pemain timnas. Di Persebaya Kurniawan, di Persipura Boas Salosa. Selalu ada tandem. Selalu ada yang pemain. Jadi dia belajar dari aku juga belajar dari dia. Dan lebih gampang buat cari pemain buat timnas, lebih gampang karena striker sebenarnya kita nggak ada. Karena sekarang 4-3-3 yang posisi nomor 9 itu selalu asing. Di semua tim asing. Bisa lokal mungkin sekali 2 kali main, tapi setelah itu selalu diganti. Dan yang pemain bola yang butuh menit, pengalaman, percaya diri. Jadi kalau kamu masukin di bawah kedua gantian, nggak akan jalan. Kemarin kita bicara tentang striker Persebaya, yang kemarin Sananta. 1 gol, Sananta kan, baru 1 gol kemarin. Tapi kita lihat nanti di liga kalau dia dimain atau enggak. Karena kan sebenarnya peluang dia untuk masuk timnas ada. Tapi gimana caranya kamu latih dia dan untuk percaya diri dia sendiri supaya siap nanti kalau dipanggil timnas. Jangan kita tunggu-tunggu aja pemain naturalisasi untuk ambil posisi itu juga. Tapi ngomong-ngomong tentang bagaimana tadi kan Sananta di Persebaya cetak gol. Sekarang kan lumayan lah banyak pemain tim yang terekspos melakukan pre-season ya. Nah sebagai mantan pemain juga sekarang ngelatih juga. Sebenarnya tuh pre-season emang dipersiapkan benar-benar untuk apa sih sebenarnya, apa juga untuk komersial aja sebenarnya? Karena kalau tim luar kan kayaknya emang dia buat sambil
komersialisasi kan. Iya. Tapi kalau sebagai dari sisi pemain dan pelatih itu seberapa pentingnya, Mas? Ya perlu banget precision itu kan kita mempersiapkan tim sebaik mungkin lah. Jadi ada namanya periodisasi taktikal tuh harus dijalankan terkait program ya. Oke. Kalau ideal tuh di sebuah tim itu ada kurang lebih 2 bulan tuh untuk mempersiapkan tim Sebelum agar liga baru. ya, agar dapat peaknya tuh dapat. Ya. Jadi seperti sekarang yang dilakukan beberapa tim udah ada Piala Presiden kemarin juga, ada beberapa tim seperti Persija, Persebaya yang training campnya di luar negeri itu sangat penting ya untuk menyatukan kekompakan tim itu sendiri. Jadi pre-season ada beberapa kali uji coba juga, ya tentunya itu juga sudah dipersiapkan. Artinya pelatih sudah tahu program yang mereka miliki, apa yang diinginkan nantinya di kompetisi di Liga 1. Jadi dapat peaknya nanti di mungkin bulan September udah mulai. Ya. Ya. Tapi apa menurut kamu ketika pemain dicoba di pre-season itu udah jadi bayangan buat pemain yang akan tampil di kompetisi? Biasanya di situ kan pelatih cari-cari opsi ya kan, banyak pergantian di situ kan. Enggak tentu dia main ya, iya. Dia mungkin pelatih kan sekarang banyak pelatih dari luar ya, jadi mereka juga kadang-kadang bawa pemain sendiri. Jadi untuk ini fakta atau gosip? Oh ini benar lah, banyak pemain yang pelatih bawa pemain sendiri. Rekomendasi pemain kali. Rekomendasi dan punya pemain, yang punya teman, yang punya pemain yang dia sebelum ke sini pernah satu tim ya dia bawa. Ya kan mungkin pelatih sebelum masuk ke sini main di negara lain dia punya nggak tahu pemain belakang. Kamu dulu juga termasuk yang paket begitu? Enggak, aku enggak kan nggak ada pelatih sama sekali yang dari sana ke sini untuk minta saya enggak ada. Tapi ya di saat itu kan banyak rotasi. Tapi dia setelah mulai turnamen ya dia pakai tim itu terus. Ya tapi Mas Karis ini pindah-pindah klub selalu dibawa pelatihnya pas pindah loh. Bapaknya enggak juga. Oh enggak ya? Enggak juga. Soalnya kan pelatih punya kepercayaan terhadap pemain tertentu. Iya, itu ada ya. Sah-sah saja. Itu ada. Tapi itu terjadi benar ya? Terjadi. Oke. Terjadi. Tapi melihat syarat teknik aja gitu. Ya kan teknis aja. Karena dia udah tahu banget. Udah tahu karena udah tahu karakter pemain. Pelatih itu kan pasti menilai pemain seperti apa yang kami butuhkan di dalam tim itu sendiri. Iya. Iya kan. Berarti nanti juga misalnya kalian ngelatih tim Liga 1 juga mungkin sama. Sama. Ada pemain yang kalian pasti kalau ada pemain yang kita suka. Ya, yang aku tahu kalau dia ada di situ aku lebih aman. Karena pemain lebih belakang ya pasti di bawah itu kan di mana-mana dong. Bukan karena dia datang ke rumah kamu terus, bos, ajak ya bos. Bukan kan? Ya kan aku nanya, aku bukan pemain, bukan pelatih. Kalau kualitasnya nggak bagus ya bisa itu di rumah tapi tetap nggak di bawah. Makanya aku cuma nanya doang.